Pewarta Jawa TV. Para pecinta Pewarta Jawa TV, kita ketahui dua tokoh tersohor yang dikenal oleh masyarakat Jawa sebagai peramal atau pembaca masa depan Nusantara adalah Prabu Joyoboyo dari Kadiri dan Pujangga Ronggowarsito dari Kasunanan Surakarta. Karena ramalan Joyoboyo dan Ronggowarsito tidak pernah meleset, banyak masyarakat meyakini bahwa ramalan keduanya yang belum terjadi bakal terwujud pada masa sekarang dan masa depan. Menjelang tahun 2021, nama Ronggowarsito dan Joyoboyo kembali mengemuka, mengingat banyak masyarakat ingin mengetahui tentang peristiwa yang bakal terjadi pada tahun 2021. Namun, sebelum membahas ramalan Joyoboyo, perihal peristiwa yang bakal terjadi dari tahun 2001 hingga 2100 yang diprediksi sebagai hari kiamat kubro, kita akan membahas mengenai ramalan Ronggowarsito yang berkaitan dengan peristiwa pada tahun 1930, 1945, dan tahun 2019 hingga 2020. Ronggowarsito adalah pujangga Keraton Surakarta yang hidup pada tahun 1802 hingga 1873. Selama hidupnya, Ronggowarsito telah melahirkan banyak karya sastra. Salah satu karya sastranya yang sangat tersohor dan masih banyak dikaji oleh para ilmuwan hingga sekarang adalah Serat Cokolodang. Dalam karyanya tersebut, Ronggowarsito bukan hanya meramalkan tentang peristiwa yang terjadi pada tahun 1930 dan 1945, namun juga pada tahun 2019 hingga 2020. Peristiwa tahun 2019 hingga 2020 yang diwarnai dengan pagebluk dan bencana sudah diprediksi oleh Ronggowarsito melalui Serat Cokolodang. Namun, prediksi tersebut tidak diketahui oleh banyak orang. Mengingat selain susah didapatkan, karya Ronggowarsito juga masih ditulis dengan menggunakan aksara dan bahasa Jawa. Karenanya, untuk mengetahui perihal kandungan karya tersebut, kami turunkan terjemahan Indonesia sebagai berikut. Pupuh Sinom. Suatu waktu seluruh kehendak tak ada yang terwujud. Apa yang dicita-citakan akan berantakan. Apa yang dirancang menjadi gagal, yang ingin menang malah kalah. Karena datangnya hukuman yang berat dari Tuhan yang tampak hanya perbuatan-perbuatan tercela. Orang besar akan kehilangan kebesarannya. Lebih baik nama tercemar daripada mati. Sedangkan yang kecil tidak mau tahu akan keterbatasannya. Banyak orang alim, tetapi hanya bersifat semu. Di luar tampak putih, namun di dalam kuning. Banyak ulama berbuat maksiat, mengisap ganja,
berbuat selingkuh, minum minuman keras, berjudi. Banyak haji melempar dan melepas ikat kepalanya. Para wanita kehilangan kewanitaannya karena pengaruh harta benda. Semuanya itu hanya kebendaan yang menjadi tujuannya. Di antara para saudagar dan pedagang, hanya harta bendalah yang dihormati. Seluruh isi dunia penuh dengan penderitaan. Kesengsaraan makin menjadi-jadi. Di tahun Jawa 1860 atau 1930 Masehi yang akan menjadi tonggak sejarah, pada akhirnya penderitaan yang akan terjadi. Pada saat semua mulai bertobat dan menyerahkan diri kepada kekuasaan Tuhan dengan sepenuh hati. Pupuh Gambuh. Mendengar semua itu, Mbok Perawan merasa sedih. Kemudian Joko Lodang berkata lagi, "Tetapi ketahuilah bahwa ada hukum sebab musabab. Di dalam ramalan yang sudah ditentukan, haruslah diusahakan agar segera dapat terjadi." Zamannya masih sama pada akhir pertengahan tahun Jawa 1877 atau 1945 Masehi. Akan ada keadilan antara sesama manusia. Itu sudah menjadi kehendak Tuhan. Di waktu itulah seolah-olah orang yang mengantuk mendapat ketuk yang berada banyak di jalan, yang mendapat gembira hatinya sebab di dalam benda tersebut. Pupuh Megatruh. Joko Lodang datang berayun-ayun di antara dahan-dahan pohon, kemudian duduk tanpa kesopanan dan berkata dengan keras, "Ingat-ingatlah, sudah menjadi kehendak Tuhan bahwa gunung-gunung yang tinggi itu akan merendah, sedangkan jurang yang curam akan tampil ke permukaan. Karena kalah perang, maka akan diusir dari negerinya. Namun jangan salah terima menguraikan kata-kata ini. Sebab bagaimanapun juga, meskipun merendah, kalau gunung akan tetap masih terlihat bekasnya. Lain sekali dengan jurang yang curam. Kalau tidak ada tanggulnya, sangat rawan dan mudah longsor." Yang dimaksud dengan jurang dan gunung bukanlah bersifat fisik, namun hanya sebagai perlambang. Semuanya yang dituturkan di muka sudah kehendak Tuhan dan akan terjadi pada tahun Jawa 1850 atau 1919 hingga 1920 Masehi. Sesudah mencermati dengan seksama atas kandungan serat Joko Lodang, kita dapat menangkap makna yang tersirat di dalam karya tersebut. Pada Pupuh Sinom, kita dapat memahami bahwa ketika setiap usaha maksimal yang dilakukan banyak orang pada tahun 1930
selalu mengalami kegagalan. Mereka menyadari bahwa tahun 1930 yang diwarnai dengan meletusnya Gunung Merapi tersebut sebagai masa datangnya hukuman Tuhan. Datangnya hukuman Tuhan pada tahun 1930 karena banyak orang munafik yang berlarut-larut melakukan perbuatan maksiat, menyimpang dari kodrat dan terlebih mempertahankan benda-benda. Manakala hukuman Tuhan semakin membuat hidup dalam penderitaan, biasanya mereka akan bertobat. Itulah penyakit, di mana setiap insan selalu bertobat bila mendapat azab dari Tuhan. Selalu lupa bila tengah mendapatkan anugerah dari Tuhan. Pada Pupuh Megatro, kita dapat menangkap bahwa Ronggo Warsito sekadar menegaskan tentang hukum sebab musabab yang terjadi pada tahun 1945. Dengan demikian, setiap kejahatan yang ditanam oleh setiap orang pada saat itu akan menuai penderitaan, di mana kebajikan yang ditanam akan menuai kebahagiaan. Tidak heran bila bangsa Nusantara yang sekian lama hidup dalam cengkeraman bangsa kolonial, baik itu Belanda maupun Jepang, pada waktu itu menuai kemerdekaan sesudah sekian lama melakukan perjuangan. Bangsa Nusantara yang memperoleh anugerah Tuhan yang berupa kemerdekaan tersebut dilambangkan dengan ngantuk nemu ketuk. Melalui Pupuh Gambuh, dalam serat Joko Lodang, Ronggo Warsito mengajarkan bahwa ketika bumi didera oleh hukuman Tuhan, baik berupa pagebluk maupun bencana alam, orang-orang yang semula tinggi dan hidup bergelimang harta, benda, sebagaimana dilambangkan dengan gunung, akan menyadari kekhilafannya. Sementara orang-orang bawah sebagaimana dilambangkan dengan jurang yang mendapat pertolongan dari para dermawan tersebut akan terdongkrak nasib hidupnya. Peristiwa di muka terjadi pada tahun 2020, di mana sewaktu terjadi pagebluk corona, banyak penguasa yang kaya raya mengalami kebangkrutan. Sementara banyak orang yang kekurangan harta benda mendapat bantuan dari pemerintah dan para dermawan. Sungguh pun demikian, hendaklah mereka selalu eling kepada Tuhan lan waspodo terhadap setiap peristiwa yang melingkupinya. Karena sewaktu-waktu keadaan akan kembali seperti semula.